Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nurlaila, saya dari kelas 2E, Fakultas Psikologi dengan NIM 12160000167. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai uji Chi-square dari mata kuliah Statistika Inferensial. Uji Chi-square biasanya digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori atau ada tidaknya hubungan dari dua variabel. Jadi uji Chi-square ini biasanya untuk mengetahui apakah antara dua variabel atau dua kategori tersebut memiliki hubungan atau tidak, atau untuk membandingkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Jadi uji Chi-square ini berfungsi untuk mengetahui itu apakah antara variabel yang satu dengan lainnya itu ada hubungan atau tidak. Jadi uji Chi-square ini berfungsi untuk mengetahui apakah dalam data tersebut atau dalam variabel tersebut, dua variabel tersebut itu memiliki hubungan atau mungkin perbedaan. Jadi dengan uji Chi-square ini kita dapat mengetahui, dapat menganalisis hal tersebut. Selain hal tersebut, data dari uji Chi-square ini haruslah berskala ukur nominal. Lalu kelompok datanya itu juga berasal dari populasi independen karena disajikan dalam tabel kontingensi 2x2. Lalu uji Chi-square ini memiliki syarat, yaitu ekspektasi selnya harus lebih dari 5. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka uji exact result bisa menjadi alternatif. Namun dengan syarat hanya untuk tabel kontingensi 2x2. Lalu saya akan memberikan gambaran bagaimana cara kita untuk mengerjakan kasus dengan uji Chi-square ini, namun dengan aplikasi bernama SPSS, karena dimana aplikasi ini bisa memudahkan kita untuk menganalisis kasus dengan menggunakan uji Chi-square. Nah, di sini untuk uji Chi-square sudah ada contoh kasusnya, yang dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel keduanya sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Nah, di situ sudah ada tabel kontingensi dari kasus tersebut. Lalu kita masukkan tabel ini atau kasus ini atau data ini ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah nampak ya tampilan dari aplikasi SPSS ini. Lalu kita masukkan datanya. Untuk sampel ini lulusan PT. Yang kedua lulusan SLTA. Oke. Lalu untuk jenis bank, yang satu bank pemerintah, yang angka 2 bank swasta. Lalu di add dan klik OK. Lalu di anumnya kita klik nominal dan untuk frekuensinya scale. Lalu di sini ada data view, kita masukkan. Kita masukkan datanya, dan dirasa sudah benar, kita klik option data.
paling bawah ada weight case. Yang frekuensi kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu klik dulu yang weight case-nya dan klik OK. Lalu klik yang analyze descriptive statistic yang close tabs, lalu pindahkan ke sebelah kanan, lalu pilih statistik dan centang yang T-square, lalu continue dan klik OK. Nah, lalu muncul hasilnya. Di sini ada case processing summary-nya, di sini missing-nya 0, lalu ada tabel kontingensinya, samakan dengan tabel yang kita punya. Kalau dirasa betul, berarti memang sudah betul memasukkan datanya. Lalu ada T-square testnya, dan T-square testnya itu yang 16,071 nya sudah betul, sudah ada hasilnya. Lalu di sini ada null cell dengan ekspektasi lebih dari 6 biji. Nah, di sini ada null cell dengan ekspektasi lebih dari 5. Jadi tidak ada sel yang ekspektasinya lebih dari 5. Lalu kita masukkan hasilnya ini ke langkah selanjutnya agar kita tahu kesimpulannya seperti apa. Di sini sudah ada format dari proses yang akan kita analisis, hipotesis, statistika uji, kriteria uji, dan kesimpulan. Di sini hipotesisnya H0, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan. Nah, di sini sudah tertera format yang harus kita analisis ya. Di sini ada hipotesis, statistika uji, kriteria uji, dan kesimpulannya. Nah, untuk H0-nya, di sini ada proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank itu dalam menyimpan uang itu seimbang. H1-nya proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uangnya itu sangatlah berbeda dengan alpha 5%. Nah, statistika ujinya itu dari tadi yang kita analisis dari SPSS. Salin, nah di sini sudah ada ya. Lalu kriteria ujinya, DF-nya itu 1 ya, ini. Lalu big value-nya value-nya ini 0,000 ya. Jadi kita masukkan. Bahwa 0,000 ini kurang dari alpha. Dengan alpanya ini 0,05. S2 hitungnya itu 14,76 ya. Yang dimana 14,76 ini lebih besar dari X2 tabelnya, yang dimana X2 tabelnya itu bernilai 3,84. Maka kesimpulannya adalah H0-nya itu ditolak, dan dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang itu sangatlah berbeda. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.